Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Untuk tujuan pembelajarannya itu nanti kalian bisa menjelaskan tentang misi dakwah Nabi. Yang kedua, bisa menjelaskan tentang apa saja rintangan dakwah Nabi. Yang ketiga, kalian nanti mendeskripsikan tentang kunci sukses dakwah Nabi. Selanjutnya mari kita lanjut kepada materi. Nabi Muhammad yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di Mekah mempunyai ayah yang bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah, berbangsa Quraisy. Dan selanjutnya kita akan belajar bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam atau sebelum datang Nabi Muhammad SAW. Siswa-siswa yang saya cintai, kondisi Mekah sebelum Islam terkenal dengan kondisi jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka tidak pintar atau tidak berilmu, tapi jahiliyah adalah tidak mengakui ketuhanan, atau mereka suka menyombongkan diri, bermaksiat, meminum arak, meremehkan perempuan, dan melanggar hak asasi. Kemudian lahiran Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dakwah Nabi. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang ketauhidan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjelaskan tentang pentingnya iman. Yang ketiga, mensejarahkan setiap manusia bahwa dalam manusia itu tidak ada perbedaan, tidak ada ras, dan tidak ada golongan, semuanya sama. Dan yang paling mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa. Dalam Nabi berdakwah tentu banyak tantangan dan rintangan. Para pembesar kaum Quraisy ketika Nabi pertama berdakwah banyak menentang Nabi berdakwah. Di antaranya adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab, dan juga Abu Jahal yang sangat gencar menentang dakwah Nabi. Ada beberapa alasan yang membuat mereka menentang dakwah Nabi. Yang pertama adalah Nabi adalah keturunan Bani Hashim. Yang kedua, mereka khawatir hilangnya keyakinan agama nenek moyang. Yang ketiga adalah khawatir hilangnya jabatan. Kemudian fase ketiga, Nabi SAW sangat sabar, sangat tabah dalam menghadapi rintangan dakwah Nabi, sehingga Nabi SAW sukses melaksanakan dakwah Nabi. Dalam kunci kesuksesan dakwah Nabi SAW mengedepankan sifat jujur atau yang dikenal dengan sifat siddiq, yaitu selalu benar. Yang kedua, memegang amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh atau menyampaikan. Dan Nabi SAW selalu menyampaikan wahyu dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang keempat adalah sifat Nabi fatonah, yaitu cerdas. Dengan misi dakwah Nabi, tentu Nabi memakai taktik atau cara untuk mensukseskan dakwah Nabi itu dengan cara yang baik, yang rahmatan lil alamin. Nabi selalu berkata jujur, berkata baik kepada sesama muslim, walaupun bukan muslim, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dihormati. Nabi dalam berdakwah tidak langsung jahar atau terang-terangan. Nabi berdakwah dengan dua fase, dua tahap. Yang pertama yaitu sir, yang berdakwah dengan rahasia. Yang pertama adalah sasarannya yaitu keluarga, sahabat, rekan-rekan. Seperti Siti Khadijah, istrinya yang dari golongan Islam, dari perempuan pertama yang masuk Islam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya dari kecil. Kemudian Utsman, Ali dari golongan anak-anak yang pertama masuk Islam. Dan masih banyak lagi. Dan mereka yang pada saat dakwah Nabi secara Syria tersebut dinamakan dengan as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Para siswa nanti hendaknya bisa memahami apa itu dakwah Syria sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi perintah berdakwah itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua, itu Nabi selalu mengedepankan akhlakul karimah. Siswa nanti bisa mengambil ibrah, mengambil contoh apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Itu mempunyai sifat jujur, sifat amanah, tabligh dan fatonah. Nabi selalu bergaul dengan masyarakat dan menyayanginya. Kemudian yang terakhir, nanti setiap siswa bisa menyimpulkan mengenai tentang misi dakwah Nabi. Yang pertama misinya mengajarkan tauhid, keimanan. Yang kedua menyetarakan derajat. Yang ketiga membawa umat menjadi rahmatan lil alamin. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.